Para pemirsa Reform 21, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor dan saat ini saya Leonie sedang bersama dengan Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan. Ada satu hal yang seringkali kita dengar yaitu penyakit kencing manis. Wah, apalagi orang Indonesia ya, kita suka tuh yang banyak gula nih. Boleh nggak? Sekarang kita dengar nih dari Dr. Ivan. Apa sih tanda-tandanya atau bahayanya dari diabetes atau kencing manis ini, Dok? Kalau bahasa awamnya kita sebut kencing manis ya. Kalau mungkin pernah dengar istilah lain itu diabetes mellitus. Nah, tapi sebelum itu tadi saya mau komentar sedikit. Tadi kan karena kencing manis, oh iya karena kita makan atau minum banyak gula. Bener banget. Tapi itu bukan gambaran keseluruhannya. Ini yang salah kaprah orang-orang ketika bicara kencing manis, makanan manis, pikiran hanya gula. Tapi enggak ternyata loh. Manis itu bukan hanya dari gula saja, tetapi dari makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Kayak apa, Dok? Roti tawar, nasi putih. Makin pulen biasanya makin tinggi tuh kadar Tapi gulanya. kan kita makannya kayak gitu di Indonesia. Gimana, Dok? Iya, betul sekali. Itu dia, karena itu kan makanan sehari-hari. Iya. Apalagi kalau kita beli luar nasi putih bisa segunung gitu ya porsinya. Nah itu harus dikurangi, bukan nggak boleh, boleh, tapi porsinya harus dibatasin. Nah jadi banyak orang gitu ya, oh ya hindari yang gula, pasir, tapi roti tawarnya, nasi putih sehari-harinya nggak diatur. Nah itu yang masalah. Oke, jadi kalau bicara tentang kencing manis, ini memang masalah juga umum ya terjadi, dan sekali lagi ini banyak karena faktor lifestyle, faktor dari makanan ini. Kalau dibilang berbahaya, iya berbahaya. Khususnya kenapa? Karena diabetes mellitus ini punya komplikasi yang sangat banyak. Stroke bisa, serangan jantung bisa, gampang luka, susah sembuh, gampang kena infeksi bisa juga, gagal jantung bisa, semuanya. Dari atas sampai bawah gitu ya, kalau mau disebutin satu-satu, komplikasi bisa kemana-mana. Tapi memang dia tidak muncul langsung seperti itu. Biasanya mungkin perlu waktu 5-10 tahun. Nah, karena muncul komplikasi itu yang lama, orang-orang seringkali meremehkan. Nggak sadar akan hal itu, jadi biarin aja. Pertanyaannya gini, kita tahu dari mana bahwa kita harus berjaga-jaga? Apakah harus hanya lewat cek darah misalnya? Atau bagaimana? Apakah ada tanda-tanda mungkin kayak seperti signal-signal gitu yang perlu kita waspadai? Atau bagaimana, Dok? Oke, ada tanda-tandanya, tapi, nah ini yang paling penting, tapinya nggak semua orang sadar bahwa itu tanda-tanda yang abnormal. Contohnya nih, memang sih ya kita harus periksa lab namanya gula darah, misalnya gula darah puasa untuk bisa tahu. Ini pengalaman nyata yang terjadi di Klinik Pratama Samaritan. Medical check up ya, medical check up. Waktu saya baca hasilnya, wah ada nih gula darah puasanya tinggi. Ini mengarah ke diabetes. Waktu saya tanya ke pasiennya, oh bapak apakah ada keluhan sering merasa haus, jadi pengen minum terus, jadi pengen pipis terus. Bapaknya bilang, oh iya ada, tapi saya pikir itu normal. Nah, hal-hal kayak gitu dipikir normal, tapi ternyata dari perspektif medis itu udah nggak normal. Jadi tanda-tanda pertama yang paling sering yang muncul pertama kali, sering haus, jadi gampang pengen minum terus. Itu membuat jadi pengen pipis terus. Malam-malam kebangun sedikit-sedikit pengen pipis terus. Terus kemudian jadi pengen makan terus karena berasa lapar. Udah makan, kayak merasa nggak kenyang, makan lagi. Dan kalau udah mulai makin telat ya tanda-tandanya, udah mulai turun berat badan, yang tadi gemuk badannya, makin lama kok makin kurus. Makan terus, lapar, tapi justru malah makin kurus. Nah itu tanda-tanda awal tuh diabetes. Pertanyaannya sih gini, Dok, secara realita saya rasa para pemirsa juga berpikir nih bahwa kita di Indonesia mana mungkin sih kurangin nasi, Dok. Maksudnya itu justru yang bikin kita kenyang. Kadang-kadang nasinya banyak, lauknya dikit gitu kan. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu emang keterbatasan ekonomi juga misalnya. Jadi kalau begitu, hal apa atau makanan apa sebagai pengganti nasi putih atau roti mungkin yang bisa dianjurkan oleh Dr. Ivan? Oke, misalnya kalau kita orang Indonesia terbiasa makan nasi, ya kita bisa switch kok, pindah misal dari nasi putih ke nasi merah. Contohnya, roti tawar kita makan roti gandum. Nah itu bisa mengurangi gitu ya kalau bicara mengenai gula ini. Dan lagi pula juga, itu mungkin dari mindset kita, oh kita nggak bisa nih kalau nggak makan nasi banyak nggak kenyang. Nah, itu kan sebenarnya karena faktor kebiasaan. Sejujur-jujurnya, kita tuh mungkin setiap hari nggak perlu porsi sebanyak itu. Karena udah bentuk kebiasaan, mungkin kita take it for granted harus seperti ini. Jadi kita ya di programnya seperti itu. Padahal enggak loh, harusnya nggak seperti itu juga kok. Itu hal kita terbiasa, kita bisa melatih diri untuk lebih disiplin sebenarnya.
Artinya satu hal kita bisa menganjurkan para pemirsa untuk check up ya, untuk rutin bisa cek, apalagi di atas umur berapa dok yang harus rutin check up untuk gula darah misalnya? Ya sebenarnya kalau apalagi udah usia dewasa ya, itu medical check up minimum setahun sekali. Dan di klinik Pratama Samaritan juga ada ya layanan untuk check up ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini adanya di Sunter di Jakarta Utara. Dan kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di Jakarta juga bisa datang dan mendapat layanan dan bantuan ya secara medis dari klinik Pratama Samaritan. Pertanyaan terakhir dok, kalau misalnya orang tua saya itu ada kencing manis itu ya, apakah otomatis saya juga bisa berpotensi untuk kencing manis juga? Oke, jawaban singkatnya ada potensi. Karena memang ketika kita bicara kencing manis, faktor genetiknya itu juga kuat. Bukan hanya makanan, betul makanan berpengaruh, tapi ada juga faktor genetik. Mana yang lebih berpengaruh sangat besar, mungkin masih diskusi ya, masih debatable. Tapi kalau seperti itu sangat ada potensi pengaruh genetik terhadap kencing manis ini. Terima kasih Dr. Ivan untuk informasinya dan saya percaya juga ini bisa menjadi masukan yang sangat penting bagi setiap kita karena sekali lagi bagaimanakah kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat selama kita hidup di dunia kalau tubuh kita pun tidak sehat. Terima kasih telah menyaksikan Ask the Doctor, saya Leonie, Tuhan memberkati.